Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabal huda amma ba'd. Faya ibadallah usini wa iyyakum bitaqwallah wa alamu annallaha ta'ala yaqul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang mulia ini tidak henti-hentinya kita untuk selalu manjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Di antara nikmat yang amat sangat penting tetapi sering kita tidak pernah memperhatikan adalah nikmat lahiriah berupa nikmat udara segar. Yang saat ini untuk saudara-saudara kita yang ada di Pulau Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, bahkan hingga Sumatera Selatan, udara segar ini yang disebut dengan oksigen menjadi sesuatu yang amat sangat mahal. Mengapa? Karena hilangnya oksigen datanglah kabut yang luar biasa. Dan menurut saya dalam pandangan Al-Quran ini adalah merupakan petaka dan bahkan dalam terminologi Al-Quran adalah adzabun alim. Ini adalah merupakan siksa atau tersiksa yang amat sangat menyedihkan. 15 abad yang lalu Rasulullah SAW menerima firman-firman Allah Al-Quranul Karim. Di antara salah satu surah di antara 114 surah ada surah yang ke-44 yang secara spesifik bicara mengenai ad-dukhon, yaitu kabut ada yang dimaksud dengan asap. Mengapa ayat ini turun? Ayat ini turun adalah untuk memberikan peringatan keras kepada Bani Israel. Bani Israel itu artinya adalah orang-orang Yahudi. Dan salah satu karakter dasar Yahudi di dalam Al-Quran itu adalah selalu mempertanyakan tentang sesuatu perintah agama yang sudah jelas petunjuknya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada umat Muhammad SAW, wala tas'alu an asya'in tubdalkum tasukum. Jangan engkau menanyakan sesuatu yang sudah jelas, maka akan menimbulkan persoalan pada kamu. Lah, kenapa pada waktu itu dalam konteks tentu tidak semakna dalam mana ad-dukhon semacam Al-Quran, tetapi ini adalah memberikan peringatan kepada kita semua. Al-Quran surat ad-dukhon Allah menjelaskan hamim, yang para ahli tafsir menjelaskan ini adalah harful muqatta yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui maknanya. Dan kemudian ayat ini menjelaskan wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundhirin. Dan Al-Qur'anul Karim itu adalah yang jelas. Dan sungguh kami menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh keberkahan. Sesungguhnya kami memberi peringatan kepada kamu. Ini adalah dalam konteks ini. Lantas di mana dalam konteks ayatnya? Dalam kaitan munasabah ayat kita bisa melihat pada ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa taala menyatakan balum fi syaqi yal'abun fartaqib yauma ya'tis sama'u bi tukhanin mubin yaghsan nasa hadza adzabun alim. Orang-orang waktu itu meragukan tentang Al-Quran dan bahkan mempermainkan, bahkan menuduh orang yang menerima Al-Quran disebut sebagai gila. Maknanya tuduhan kepada Nabi, dan kita bisa melihat bagaimana penjelasan itu di dalam surat Al-Qalam. Kemudian fartaqib yauma ya'tis sama'u bidhanim mubin. Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut asap yang tampak jelas. Jelasnya apa? Ya sannasa hadza adzabun alim, yang meliputi atau menyelimuti manusia, dan manusia mengatakan inilah azab yang amat sangat pedih. Apa konteksnya adalah? Konteksnya bahwa konteksnya adalah bahwa Allah berikan nikmat berupa udara segar ini sungguh luar biasa. Tetapi karena tangan-tangan manusia yang merusak,
tatanan ekosistem ini yang kemudian melakukan jalan pintas dalam mengembangkan usaha, yaitu membakar hutan. Dan apa yang terjadi? Maka malapetaka itu kemudian bidukhonim mubin, petaka kabut itu kemudian luar biasa. Sekarang kita bisa menyaksikan orang eksodus mengungsi dari Riau kemudian ke Medan, dan luar biasa. Dan kita juga menyaksikan bagaimana relawan MDMC Muhammadiyah yang kemudian mendirikan rumah-rumah oksigen. Apa yang terjadi? Orang mengantri yang luar biasa karena ingin mendapatkan udara segar ini. Karena itulah ayat ini kalau kita lihat, maka ada korelasinya dengan fenomena kerusakan alam yang digambarkan oleh Allah di dalam surat Ar-Rum. Allah menyatakan dharal fasadu fil bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqhum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di lautan dan di daratan yang disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Maka Allah menghendaki liyudhiqhum ba'dalladzi amilu. Allah menghendaki agar mereka merasakan akibat dari tangan-tangan yang buat kerusakan itu. Yaitu apa? Merasakan imbas penderitaan yang luar biasa itu. Untuk apa semuanya itu? La'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali kepada jalan yang benar. Jalan benar yang apa? Jalan benar yang dimaksudkan Al-Quran adalah orang tidak boleh membuat kerusakan. Sebab ketika kerusakan pembakaran, maka orang tersiksa. Dan sekarang ini sudah banyak orang yang meninggal akibat ispa, yang akibat paru-parunya dipenuhi asap yang luar biasa, orang sesak nafas maka kemudian meninggal. Maka betapa luar biasanya humanitarian, gerakan kemanusiaan, gerakan lingkungan dalam rangka apa? Supaya ekosistem terjaga sehingga kehidupan manusia seimbang. Maka kata Allah, siapa yang menghidupkan satu manusia, faka'annama ahyan nasa jamia, sama dengan menghidupkan umat manusia. Jadi ketika Muhammadiyah menyerukan kepada pemerintah harus tegas terhadap yang melakukan kerusakan alam dengan ditindak hukum secara tegas, supaya apa? Supaya masyarakat terproteksi. Itu sebenarnya adalah dalam rangka misi kemanusiaan, bagian dari panggilan. Siapa yang menghidupkan manusia satu saja, maka sama dengan menghidupkan umat manusia. Dan siapa yang mendiamkan fenomena ini, kerusakan alam ini, maka berarti sama dengan sense of humanity-nya, rasa kemanusiaannya, ia telah tanggal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah bagian dari implementasi ketauhidan kepada Allah adalah memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi, bahwa semua umat manusia di hadapan Allah adalah berkedudukan yang sama, saling menghargai dan saling menghormati. Ini bagian terpenting. Yang berikutnya adalah munasabah ayat dalam konteks ini adalah ayat yang terdapat dalam surat Al-Qasas ayat 77. Allah memerintahkan tentang keseimbangan dalam kehidupan ini. Wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Jika di ayat surat Ar-Rum tadi fenomena kerusakan yang dibuat oleh manusia, maka kemudian akhirnya manusia mendapatkan penderitaan karena perbuatan jahatnya itu, maka ayat pada Al-Qasas 77 ini meminta orang menyeimbangkan diri. Inilah yang disebut dengan keseimbangan equilibrium oleh Yusuf Ali dalam tafsirnya The Holy Qurannya. Apa maknanya? Maknanya adalah keseimbangan, bahwa orang boleh mencari hidup di dunia, tetapi orang tidak boleh melupakan akhirat. Siapa yang mencari akhirat, maka dunianya akan dapat. Karena itulah ayat ini indah sekali. Allah menyatakan wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah, dan carilah apa yang telah Allah anugerahkan kepada kamu untuk akhirat. Pertanyaannya, mengapa akhirat disebut lebih dulu, baru kemudian dunia? Sebab akhirat itu sesuatu yang jauh, biasanya sesuatu yang jauh tidak banyak mendapatkan perhatian. Orang biasanya dunia sesuatu yang amat sangat dekat. Ini maknanya adalah manusia diminta memiliki visioner, bervisi yang sangat jauh. Apa yang terjadi dalam konteks kehidupan akhirat, bahwa dunia akan ikut bersama itu. Yang kedua di ayat ini, salah satu keseimbangan adalah wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Keseimbangan apa? Kita diminta untuk melakukan berbuat baik kepada siapapun di muka bumi ini, sebagaimana Allah berbuat baik kepada manusia. Allah berbuat baik pada manusia, tidak pernah membedakan apa agamanya, sukunya dari mana, rasnya seperti apa, dari pulau mana, tidak ada. Maknanya kemanusiaan kita juga harusnya semacam itu. Dan wala tabil fasada fil ard, dan janganlah membuat kerusakan di muka bumi. Al-Quran ada menggunakan kata al-fasada dan ada fasada. Ada beberapa penafsiran yang menjelaskan. Ketika fasada itu artinya adalah manusia yang merusak.
Fasad itu artinya adalah tatanan yang sudah jelas, jangan sedikit pun digeser, jangan sedikit pun dirusak. Dan afsada, orang banyak menumpahkan, melakukan kerusakan, maka akibatnya adalah petaka di muka bumi. Maka Allah ingin menghentikan itu dengan cara apa? Ancaman warningnya adalah innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah amat sangat tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Allah saja membenci orang yang membuat kerusakan. Apakah kita mendiamkan orang yang membuat kerusakan terhadap lingkungan hutan nasional kita yang menghancurkan masa depan anak-anak karena orang mengidap ispa? Berapa miliar, berapa triliun itu kalau misalkan orang untuk menyehatkan seperti ini. Inilah saya kira renungan-renungan penting, dan terpenting dari itu semua adalah mari kita mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu ketakwaan kita akan senantiasa meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabal huda amma ba'd. Fa ya ibadallah usini wa iyyakum bitaqwallah. Wa alamu anna Allah ta'ala yaqulu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, hamba-Mu bermunajat kepadamu ya Allah. Dalam kekeringan ini apapun ikhtiarnya belum maksimal untuk menghentikan pembakaran dan asap yang mendera saudara-saudara kami di Pulau Kalimantan dan Sumatera ya Allah. Ya Allah, Allahumma aghisna fi baladina. Ya Allah, turunkanlah hujan-Mu di negeri kami ya Allah, agar saudara-saudara kami bisa menghirup udara segar-Mu karena kabut asap telah Engkau angkat ya Allah. Allahumma aghisna fi baladina ya Allah. Allahumma aghisna fi baladina ya Allah. Ya Allah, turunkanlah hujan-Mu ya Allah di kemarau ini ya Allah. Sebagaimana Rasul-Mu istisqa kepadamu, memohon kepadamu diturunkan hujan dan Engkau menurunkan. Hamba-Mu memohon ya Allah, turunkanlah hujan di bumi di Sumatera dan Kalimantan agar saudara-saudara kami menghirup udara segar ya Allah. Ya Allah, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.